Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Ihya Ulumuddin, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina ثم إلى خضرة الإمام المجدد حجة الإسلام والمسلمين زين الدين أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الطبراني الشافعي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين ولوالد المشايخ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa idza, apabila dakhalat, datang, Ashhurul haji, bulan haji, fala yalzamuhu, tidak wajib dia al-mubadaratu, bersegera untuk belajar ila ilmil haji, ilmu haji, ma'a beserta anna fa'alahu,
melaksanakannya. Alat tarohi, pada waktu yang lama. Fala yakunu, maka tidak wajib. Allamahu, mempelajari ilmu haji. Alal fauri, dalam waktu cepat. Walakin, tetapi, yang bagi, seyogyanya, li ulama islami, bagi ulama Islam, ayyunabbahuhu, untuk mengingatkan. Ala annal hajja, bahwa haji itu fardu, diwajibkan. Alat tarohi, pada waktu yang lama. Saya ulangi ya dari pertama. Fa iza dakhalat ashhurul haji. Nggih, sampun panggih. Nggih, boten sami lho kitabe. Kitab yang Darul Minhaj 58, alinea kedua dari atas. Oke, sudah ketemu? Dakhalat, datang. Ashhurul haji, bulan haji.
fala yalzamuhu, tidak wajib dia al-mubadaratu, bersegera untuk belajar ila ilmil haji, ilmu haji, ma'a beserta anna fa'alahu, melaksanakannya, alat tarohi, pada waktu yang lama, fala yakunu, maka tidak wajib alamuhu, mempelajari ilmu haji alal fauri, dalam waktu cepat, walakin tetapi yang bagi seyogyanya li ulama il islami, bagi ulama Islam, ayyunabbihuhu, untuk mengingatkan. Dereng panggih Mas Ilham. Boten ningali video plus. Ala annal hajja, bahwa haji itu fardu, diwajibkan, alat tarohi, pada waktu yang lama, ala kulli man, atas setiap orang, malaka yang memiliki, azada bekal, warrohilata dan kendaraan, idza kana, apabila dia, idza kana, apabila huwa, dia memiliki malikan, barang-barang tersebut, lazimahu, wajib baginya. Lah napa? Oh, hatta rubama. Nggih. Hatta rubama, hatta rubama, terkadang,
yarol huzma, yaro melihat, al huzma hasrat, li nafsihi pada dirinya, fil mubadarati, untuk menyegerakan haji, fa'inda dzalika, maka ketika itu idza bila azama hasrat telah timbul, alaihi padanya, lazimahu wajib baginya, ta'allumu mempelajari, kaifiyatil haji, tata cara haji, walam dan tidak, yalzamhu harus, illa kecuali, ta'allumu mempelajari, arkanihi rukun-rukun haji, wa wajibatihi dan wajib-wajib haji, duna nawafilihi duna bukan, nawafilihi sunnah-sunnah haji, fa inna fi'la, fa inna apabila fi'la mengerjakan, dzalika naflun yang sunnah itu, fa ilmuhu maka dia mempelajari, aidon juga, naflun yang sunnah, fala maka tidaklah, yakunu menjadi,
Fardu ainin, fardu ain. Wa fi tahrimi, tentang haramnya as-sukuti, berdiam diri, anit tambihi, daripada mengingatkan, ala wujubi, atas kewajiban, aslil haji, pokok haji, fil khali, pada saat ini, nazrun, menjadi perhatian, yaliku, yang layak, bil fikhi, pada ilmu fikih, wa hakadha, demikian juga at-tadriju, secara berangsur-angsur, fi ilmi, tentang ilmu, sairil af'ali, sairi segala jenis, al af'ali, perbuatan, allati hiya, yang menjadi fardu ainin, fardu ain. Saya jelaskan dulu di alinea ini. Nah, Imam Ghazali menjelaskan ketika sudah datang bulan haji, kan rata-rata orang mau berangkat haji kan nggak belajar fikih haji. Nah, kalau kita sebelum berangkat haji kan sudah belajar fikih haji, fikih umroh dan sebagainya. Nah, sedangkan setiap musim haji banyak perubahan di sana, termasuk masjidnya sudah direnovasi. Berbeda dengan kisahnya orang yang haji sebelumnya. Jadi setiap orang pergi haji kisahnya berbeda-beda. Makanya ilmu tentang haji harus disampaikan kepada umat Islam itu sejak sekarang, bahwa haji itu masanya panjang. Apalagi masa sekarang haji 30 tahun. Gak masuk akal kalau 30 tahun. Harusnya kalau pengen berangkat hajinya itu usia 25 tahun, ya anaknya baru lahir langsung didaftarkan haji. Jadi kadang-kadang ini betul apa yang disampaikan Imam Ghazali. Saya berpikir ibadah haji sebagai rukun Islam, tapi faktanya ibadah ini memiliki tingkat kesulitan yang luar biasa.
Orang punya uang ternyata ya nggak bisa berangkat hari ini, apalagi nggak punya uang. Ada yang punya uang diiming-iming dengan yang namanya visa tuan raja, namanya furoda. Ternyata ya ditipu di sananya. Ternyata bukan furoda. Dan orang yang mau berangkat haji itu mempersiapkan ya, ulama yang bertanggung jawab. Kalau sekarang kan diserahkan ke Kemenak. Ya, Kemenak punya travel yang bertanggung jawab. Kemudian punya KBIH, gitu. Nah, itu tugasnya untuk memberikan pelajaran singkat tentang haji. Syarat rukunnya apa, wajibnya apa, sunnahnya apa, yang dilarang apa di sana. Itu harus dijelaskan. Makanya kalau di Indonesia ya sudah layak. Kalau orang mau haji itu beberapa bulan sebelumnya sudah setiap Jumat, setiap Minggu manasik. Padahal menurut singkat saya, pengalaman manasik sekali tidak cukup. Bawa dina manasik urunan maneh, manasik urunan maneh. Pokoknya dikandani kono ya, waktu haji itu seperti ini. Lah nanti mikotnya di sini, kita begini ini cukup toh. Ya, tapi kadang-kadang ya inilah dosa-dosa kasbul wujud itu. Sono ae. Yang penting malah enggak tersentuh tentang bagaimana haji yang mabrur nanti kita bagaimana. Haji yang mabrur adalah hajinya orang yang berangkat haji, berangkatnya tulus ikhlas ya. Wa timul hajja wal umrata lillah, semuanya berangkat itu sudah lillah. Loh, kadang-kadang masih manasik aja sudah. Saya rencana haji ini, anak-anak cucu saya sudah saya sangoni 10 juta. Yang ngalami begitu. Saya begini loh. Watimul hajja wal umrata lillah ya jauh sekali. Wis pokoknya niat lunga haji ya daftar mati gitu singkatnya. Karena musim haji itu kenapa dipertahankan oleh Nabi ya, untuk memberikan pelajaran kita miniaturnya padang mahsyar. Orang haji itu sebenarnya sejak zaman Nabi Ibrahim ya sudah pada haji, dan ini peninggalan Nabi Ibrahim yang dipertahankan oleh Nabi. Dan ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di balik ibadah haji ini. Wabil khusus orang-orang Arab. Sekarang bisnis hotel di sana ya luar biasa. Kalau nggak mau nyewa hotel saya setahun ya travel itu nggak bisa dapat hotel. Makanya travelnya di sini ngoyo setiap hari, punya tim marketing nyari orang yang mau diajak umroh setiap hari. Nah, ini Imam Ghazali juga mengatakan karena jangkanya panjang ya, dulu kan orang jalan kaki, naik kuda, naik onta. Kita sekarang naik pesawat tapi jarak kita 1000 kilo. Kalau dihitung perjalanan pesawat itu dari Jakarta sampai Jeddah itu 1000 kilo. Makanya naik pesawat itu 9 jam melayang di atas udara. Nah, yang wajib diberikan ilmunya mulai keberangkatan dari negeri asal. Kalau kita Indonesia, Mbah, nanti kita perjalanan tuh lewat embarkasinya Surabaya. Nah, ini perjalanan kita panjang. Nanti kita tetap sholat, ya. Sholatnya wudhunya nggak pakai air, tayamum. Nah, itu kan ya diajarkan toh. Nanti tayamumnya begini. Nah, kalau di pesawat seperti ini. Nah, nanti kalau berangkat jangan makan banyak-banyak, karena WC-nya nggak kayak di rumah. Ya, ngombe gak usah akeh-akeh, kayak gak bolak balik nang toilet.
Toiletnya pesawat nggak ada airnya, adanya tisu. Ya harus diajarkan itu semua biar tahu. Ya tidak hanya wajibnya haji sing ini, itu yang dasar-dasar diajarkan. Ya, ilmu-ilmu itu diajarkan secara singkat. Nanti nyampe di sana mengucapkan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Nah, nanti rukun haji ini. Nah, ketika itu nanti kita melaksanakan apa saja di sana, itu dijelaskan sejak dia sebelum berangkat. Nah, tugasnya kalau banyak yang sudah sepuh-sepuh, ya itu kan ada mutawifnya, ada petugas haji lah yang bertanggung jawab. Mbah, ini pakai gelang, jangan sampai hilang. Gelangnya ya Mbah. Mbah pakai HP, nombor HP-nya gini. Nah, terus ada orang juga yang buta huruf, ada yang nggak buta huruf, buta teknologi, nggak bisa bawa HP, nggak bisa ini. Saya juga pernah diikuti orang. Nah, saya pikir kenapa ini orang setiap pergi bawa spidol, namanya Mbah Ali, orang Lamongan. Mbah, jenengan itu kalau pergi kok bawa spidol toh? Aku kalau sama kamu, aku nggak bawa spidol, nggak bawa, tapi spidol selalu saya taruh di saku. Lu itu apa? Ya aku dari kamar ini untuk niteni jalan, cek spidol. Jadi itu tuh beri tanda-tanda tanda panah itu. Terus saya tanya, lu kenapa kok pakai itu? Karena aku nggak bisa baca. Loh, masa orang zaman hari ini nggak bisa baca? Iya, aku nggak bisa baca Latin, nggak bisa, jadi buta huruf Latin nggak bisa, ya apalagi Arab. Ya, saya sampaikan ke beliau ini, berarti jenengan itu orangnya bejo, buta huruf duwe akeh, bisnisnya sukses iso lunga kaji, sing sarjana S2 S3 gak iso lunga kaji, duwe DD. Ya, ada faktanya kan itu pura buta huruf. Ya ini memang betul-betul panggilan anu. Di tahun keberapa lagi ketemu lagi. Akhirnya saya selalu diajak, lama-lama dikasih uang. Nah, ini orang baik ini. Nggak usah bawa coret-coret Mbah, yang penting bawa uang yang banyak kasihkan saya. Wis pokoknya aku yang tanggung jawab. Nah, yang seperti itu mau diajari cepat singkat ya nggak bisa, kata Imam Ghazali. Orang buta huruf apa yang harus diajarkan? Saya tanya, kenapa seusia jenengan masih 60, berarti kan ya kelahirannya Indonesia sudah merdeka, kok nggak bisa belajar? Aku dulu ndablek di sekolah nggak mau. Wah, ini atas kendablekannya akhirnya gak bisa menerima ilmu. Nah, kemudian diajarkan bagaimana tentang hal-hal yang menyangkut keharaman-keharaman pada waktu beribadah haji. Terus saya pernah bersama orang zaman dulu bawa koper tuh 2. Terus tas-tas tentengnya itu saudara-saudaranya semua dititipi. Terus sampai di Mekah saya tanya, bawa apa? Ternyata bawa rokok godang garam itu berpuluh-puluh pres. Nah terus buat apa? Lu nanti saya jual di sana lebih mahal. Ketemu orang-orang TKI itu juga. Lah ya, sampean itu dikasih tahu nggak sama kelompok bimbingan hajinya kalau seperti ini sudah hajimu alamat tidak mabrur, wala fusuqa wala jidala fil haji. Niatmu haji kok pengen ketemu Allah, pengen menjalankan
rukun Islam yang kelima malah bisnisnya bawa rokok. Makanya sekarang kopernya diperiksa itu gara-gara banyak yang bawa rokok. Kadang bawa barang-barang yang nanti mau dijual di sana. Ujung-ujungnya orang-orang yang semacam itu saya niteni, nyampe di sana tidur aja di hotel. Kancane sewibu dengan tekun beribadah tidur aja. Terus saya bilang gini, ya berarti yang penting kan dapat gelar haji toh. Berangkatnya bareng teman-teman dari kampung halamannya, diantar ke kecamatan, diantar kabupaten, berangkat. Nah, itu kalau ilmunya sudah diberikan, ya gak dosa yang namanya ketua rombongannya, karomnya. Kemudian harus diingatkan tentang at-tambiu ala wujubi, ya. Di situ keharamannya, ya, terus asal usulnya haji dari pandangan ilmu fikih apa yang harus dilakukan. Jelimet sebenarnya, tahalul, sa'inya, tawafnya. Ketika di Padang Arafah, di Mina, macam-macam. Ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali ketika datangnya musim haji. Ya seharusnya dalam waktu yang panjang harus sudah diajarkan. Nah, sampai hari ini saya membaca kitab-kitab itu kayaknya masih yang berdasarkan ilmu fikih yang dulu. Kita ambil mikotnya masih tetap ya lam-lam saja, ya. Ya lam-lam itu kan dulu waktu nenek moyang kita pergi hajinya naik kapal, turunnya di pelabuhan di sana, makanya ya lam-lam. Nah, maksud saya kalau nyetak buku lagi yang itu diganti gitu loh, diganti. Terus orang kalau dari kok ya lam-lam, di mana ya lam-lam? Ya gak ketemu, kita naik pesawat, mikotnya sudah ganti. Bahkan ketika di pesawat sudah disuruh pakai baju, suruh niat, padahal itu masih jauh. Itu karena perkembangan teknologi. Jadi maksudnya Imam Ghazali ini terkait dengan segala jenis ilmu yang terkait dengan perbuatan-perbuatan, amal ibadah yang terkait pada ibadah haji. Mungkin ada pertanyaan di bab haji, karena sudah pernah haji semua. Oke, kita lanjutkan dulu. Wa ammat turuku, wa amma adapun at-turuku, at-turuku yang tidak berbuat, fayajibu maka wajib mempelajari ilmu dzalika, ilmu itu, bihasabi menurut ma yatajaddadu perkembangan minal khali keadaan
Wadzalika yang demikian itu yahtalifu berbeda, yahtalifu berbeda, bihali menurut keadaan, asyakhsi orang, idla demikian itu, id demikian itu, la yajibu tidak wajib, alal abkami bagi orang bisu, ta'allumu mempelajari, ma yahrumu apa yang diharamkan, minal kalami dari kata-kata, wala tidaklah wajib, alal a'ma bagi orang buta, ta'allumu mempelajari, ma yahrumu apa yang diharamkan, minan nadhori dari pandangan, wala dan tidak diharamkan, alal badwi atau alal badawi bagi orang badui atau orang dusun, ta'allumu mempelajari, ma yahrumu apa yang diharamkan, al julusu duduk, fihi di dalamnya, minal masakini dari tempat duduk, fadzalika maka demikian itu, aidzon juga, wajibun wajib, bihasabi menurut, ma yaqtadhihi yang dikehendaki, al khalu oleh keadaan, fama maka apa, ya'lamu yang diketahuinya, annahu bahwa
yang vaku, yang terlepas anhu daripadanya, la yajibu tidak wajib, ta'allumuhu mempelajarinya. Akhirnya Imam Ghazali menjelaskan hal-hal yang seperti ini ya seperti orang buta lah. Kalau orang buta nggak perlu dijelaskan, memandang orang cantik itu haram, ya melihat ini haram, nggak perlu. Ya kalau sudah bisu nggak perlu diomongi misuh itu haram, kan nggak perlu. Berkata jelek haram, karena dijatuhi hukum fikih juga, karena dia nggak mungkin bisa melihat, nggak bisa ngomong. Jadi ada beberapa hal yang perlu ditinggalkan, tapi kadang semua itu tergantung kondisi. Ternyata faktanya orang nggak punya tangan dua kok ya masih bisa memperkosa orang. Ya di medsos itu kan gitu. Nah terus ini dijelaskan lagi dari beberapa pandangan. Ada dicatat Imam Ghazali, ini loh tentang sesuatu, kamu duduk juga nggak boleh sembarangan duduk. Kadang sudah ada ini tempat jalan karena mau jamaah di Masjidil Haram penuh, jualan ditempati. Akhirnya polisi-polisi itu bingung ngobrak-obrak, hajah. Saya melihat wajah wong anu ini jelas ya kan. Sampai kalau kita ada di Jabal Rahmah, KTP ini wong Indonesia itu banyak sekali fotokopian di sana. Terus kadang nulis pakai cat, bos namanya siapa? Ya nggak tahu itu mikirnya gimana. Aku titip yorong ini 10 real, aku titip fotokopi KTP, buang di sana. Ini kasihkan orang-orang yang nyapu Masjidil Haram, biar aku besok dipanggil oleh Allah tuh pergi haji. Nah itu kan ya akhirnya jadi legenda, ya jadi legenda, akhirnya jadi mitos. Jangankan di Masjidil Haram, wong di puskesmas saja tuh sudah tahu jalan masuk. Ibu ambek anaknya sudah duduk di situ, disuruh minggir ya nggak mau. Kita mau lewat, gini kingko masih lungo kaji ya podo ae. Ya, lo itu fakta loh. Saya kadang-kadang gitu loh, ini SDM-nya gimana? Ini kan ini sudah jelas ya. Apalagi di tempat yang besar kayak Masjidil Haram, luas orangnya jutaan. Puskesmas yang nggak ada 200 orang kalau ngantri. Itu orang-orang tertentu ya, saya lihat wajahnya ya model-model begitu itu, jalan naik menuju puskesmas kayak duduk kanan kiri. Ya harusnya ya satpamnya melarang. Kadang saya sampai menegur, Pak, mbok wong sing ngono kuwi ditegur, iku jalan ge mlebu terus kancane piye lek mlebu. Nah hal-hal yang ini makanya Imam Ghazali harus diajarkan. Lungguhe nang ndi piye madhepe damis apa gak kudu diajarkan. Nah kewajiban-kewajiban Islam ini diwajibkan bagi yang mampu. Sekarang sudah lumayan ada motor-motor baterai. Saya melihat orang-orang yang haji sekarang muda-muda ketika tawaf ya nggak jalan di itu dekatnya Ka'bah, nggak di lantai 3-nya itu ya rooftopnya bawa motor listrik ini. Akhirnya ya dengan teknologi itu kayaknya sakralnya sudah hilang. Lungo haji itu sudah nggak ada sakralnya. Nyatanya pulang haji nggak langsung ke rumah sekarang, ke Bali dulu.
Ya toh? Ya fakta di mana-mana. Habis umroh mampir dulu Malaysia, ke Hong Kong. Terus ada yang satu lagi habis dari sana nggak boleh keluar 41 hari. Tuh, kadang-kadang yang satu mengajarkan yang berlebihan dari sisi yang lain, yang satu mengajarkan berlebihan juga dari sisi yang lain. Disampaikan ke jamaahnya nggak boleh keluar rumah setelah umroh selama 40 hari. Terus dalilnya dari mana? Malaikat itu kalau katanya di dalam kitab, setelah pergi haji pulangnya kan diikuti malaikat berjumlah 100 setiap hari, kan pulang satu-satu. Ya, pulang satu-satu, makanya orang disuruh berziarah kepada orang yang pulang haji karena masih banyak malaikat dari sana. Ya kalau sudah teknologi canggih, malaikat yang sudah pulang di video call toh, video call. Ini masih banyak orang tamu, tolong dibantu doa mustajab. Loh, yang satu mengajarkan nggak boleh keluar dari rumah 41 hari. Yang satu pulang haji nggak pulang ke rumah dulu, tidur di hotel dulu berapa hari baru pulang. Loh, kalau diajari kitab kan ya langsung pulang toh, nggak usah pergi ke hotel. Saya punya teman banyak masih pulang haji ke hotel. Kok kakak saya sendiri pulang haji ya ke rumahnya, mampir hotel dulu kok, aku les kesel ku hilang. Ya walaupun rumahnya dengan hotelnya dekat. Karena ilmu haji yang tentang spiritualitas haji sudah gak diajarkan. Orang cuma diajarkan cari uang untuk pergi haji. Dulu orang mau berangkat haji, semua orang itu datang ke rumah orang yang mau berangkat. Dia ingin mengalap berkah karena orang ini mau pergi ke tanah suci. Setelah pulang, ya pulang dikunjungi. Ya karena ada keterangan setiap kalau pulang dari tanah suci haji itu diikuti 100 malaikat. Kan harus pulang ke rumah, ya, tidak nginep di hotel. Tapi kan karena alasan transit di Dubai, terus habis pulang haji ke Dubai dulu. Nah, itu yang kelompok-kelompok tertentu. Yang kelompoknya 30 tahun enggak, yang kelompok 30 tahun. Yang kelompok sekarang bayar sekarang berangkat itu yang biasanya mampir-mampir. Pergi haji satu keluarga, ke sana bawa sepatu roda, bawa alat-alat olahraga. Jenengan nggak percaya saya itu karena nggak sering pergi haji seumur hidup sekali lagi. Yang sering ke sana kok yono itu wong Indonesia iki ranggone kene anak bojone bawa sepatu roda, bawa ini lengkap. Jadi di sana anak-anaknya orang Indonesia itu stolin doai. Jadi maksudnya kan harusnya anak kecil dikasih tahu kita kesini itu ibadah haji atau umroh ayo ibadah. Jadi sepanjang saya di sana juga orang main sepatu rodaan di pelataran Masjidil Haram, pelataran Masjid Nabawi. Itu fenomena hari ini. Makanya kalau pengen tahu ya nantilah kita belajar fenomenologi. Ya mau gimana lagi. Dan kayaknya satu sisi haji itu bukan sebagai ibadah hari ini, wisata religi. Kayak kita wisata ke Wali Songo gitu. Nilainya itu sudah nggak sakral lagi, wisata religi. Makanya apa yang menjadi tuntunan-tuntunan ulama dan sebagainya kayaknya sudah makin hari makin memudar. Mungkin ada pertanyaan? Yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis bulan haji itu kan 3 bulan. Ya. Tapi pelaksanaannya
hari tertentu dalam bulan haji. Kok tidak dimanfaatkan selama 3 bulan? Yang dimaksud 3 bulan itu apa? Oke, dulu kan ada istilah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu ya sama dengan hari raya haji. Dulu ada peristiwa karena Kanjeng Nabi itu dihadang oleh Bani Quraidah. Dihadang oleh Bani Quraidah. Kalau tidak ada penghadangan Bani Quraidah, haji cukup 3 hari. Sekarang jadi 41 hari karena Nabi mengalami peristiwa dihadang nggak bisa masuk ke tanah haram Makkah. Karena dihadang dulu, masih Nabi belum banyak pengikut. Nah, sehingga akhirnya proses haji itu sampai 40 hari lamanya. Walaupun bulannya selama 3 bulan, tapi yang untuk ibadahnya ditentukan di di hari-hari tertentu. Sama dengan kita hari raya Idul Fitri itu 1 bulan, tapi ramenya cuma seminggu. Sebenarnya Syawalnya kan 1 bulan, tapi orang lencer ya cuma 1 minggu. Jadi ditentukan di waktu-waktu tertentu untuk pelaksanaan ibadah haji. Sebenarnya itu ada di paragraf setelahnya ini tentang ketentuan waktu-waktunya. Kenapa ditentukan waktunya? Nah, kenapa harus berkorban? Hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Intinya haji kan ketika kita berada di mana? Ya. Jadi kita mengikuti ajarannya diajarkan Nabi Ibrahim, lempar jumroh. Dulu Nabi Ibrahim digoda oleh iblis, "Hai Ibrahim, karena kamu jadi orang soleh, maka kamu boleh melakukan apa saja, minum khamr boleh, zina boleh." Kata Nabi Ibrahim, lah ini bukan Tuhan kalau begini modelnya. Terus dilempar batu oleh Nabi Ibrahim. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang iblis-iblis itu ya masih ada di tempat lempar jumroh? Kan ya nggak ada. Berarti intinya kalau melihat keterangan ibadah haji itu cuma napak tilas. Makanya kaum sufi, para sufi itu tidak mewajibkan dirinya haji, karena itu napak tilas. Tapi kalau jenengan ngomong napak tilas di pengajian, ya diturunkan orang dilempar gelas. Ya semua itu tinggal kita menapak tilasi apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Dulu orang Yahudi Nasrani hajinya ke sana. Karena sudah dikuasai umat Islam, mereka kembali haji kemana? Nah, ke Israel akhirnya, ke Masjidil Aqsa. Jadi memang sudah ditentukan tanggal-tanggalnya di bulan haji, walaupun masa hajinya bulannya sampai 3 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, makanya kalau di Madura yang rame bulan haji bukan bulan Idul Fitri. Itu tradisi apa saya juga belum pernah mendapatkan jawaban. Setelah di Madura juga saya tanya, kenapa kalau bulan haji malah lebih rame daripada bulan Syawal? Ya nggak tahu Pak, ya dari dulu begini. Umar depan ini kalau bulan haji 3 bulan di rumah, nggak jualan. Kalau Idul Fitri dia di sini. Tidak tahu itu tradisi apa yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Apakah karena menghormati bulan haji? Ya kita juga tidak tahu. Jadi karena ketentuan-ketentuan waktunya itu sudah ditentukan sejak zaman Nabi. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika haji tanggal 9 itu Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan ayat ini kepada Kanjeng Nabi. Sahabat senior dan yang dekat dengan Nabi semuanya menangis. Karena apa? Kalau sudah disempurnakan
Islam sebagai agama dan Allah sudah mencurahkan semua keridhoannya, berarti Nabi sebentar lagi pulang. Yang lain malah bertanya, ya Rasul, bagaimana? Karena ini Allah sudah menyempurnakan. Besok kita selamatan pakai apa? Apakah besok kita rayakan seperti orang Mesir? Kita pukul tambur sambil pesta. Nabi tidak menjawab. Terus sahabat yang lain, apa kita rayakan seperti orang Afrika? Kita nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Apa seperti orang Melayu begini-gini? Nah, akhirnya di sore hari Jibril kan datang menyampaikan, wahai Muhammad, untuk mensyukuri nikmat maka ikutilah para nabi dan rasul terdahulu seperti Nabi Ibrahim. Maka karena mensyukuri nikmat itulah kalian harus menyembelih binatang kurban. Jadi korbannya sendiri itu pada waktu haji tidak ada hubungannya dengan kisahnya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Tapi ketika haji banyak orang mengkisahkan itu kisah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Padahal itu karena Nabi Muhammad mensyukuri nikmat. Tapi yang berlaku beredar seperti itu. Makanya saya kalau khutbah haji saya nggak pernah menyampaikan itu karena nggak ada kaitannya. Kaitannya apa? Ya juga dulu ketika musim haji Nabi Ibrahim seperti itu diuji oleh Allah. Yang nyembelih binatang korbannya ketika zaman Nabi bukan keterkaitannya dengan peristiwa nyembelihnya Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail. Jadi makanya diatakan binatang kurban supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dengan haji kita diajarkan bahwa yo kalau orang Jawa mengorbankan diri sedikit aja mau. Ternyata di lampu merah ya nggak mau berkorban. Nyusu, tengok nggak ada orang, bos. Gimana makna haji? Ya, jadi untuk sementara itu nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Zaman Belanda ya kasusnya Belanda yang mempersulit. Zaman sekarang ya teman kita. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa alimna wa alimhu ta'wil. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli khali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin. Ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya syarihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu ma kana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sholli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.